kita The book of John, di dalam buku Yohanes, chapter number 21. Yohanes 21, And I'm going to read from verse number 3. dan kita akan baca dari ayat 3. John 21, Yohanes 21 verse number 3. ayat 3. I'm going to give a title for my message. Title for my message. Ya, dan tajuk kepada khotbah saya, This message will read a net breaking catch of fish. dan ia berkaitan dengan satu tema di mana jala yang pecah ataupun yang koyak oleh kerana tangkapan ikan yang banyak. All right, I know it's a big title, but if it's okay, tell your neighbor the name of my title, Net Breaking Catch of Fish. Okey, beritahu orang sebelah kamu, tajuk khotbah saya ialah tentang jala yang terkoyak oleh kerana tangkapan ikan yang banyak. I mean, praise the Lord. Okey, puji Tuhan. As I was worshiping with you today, Dan saya bersemangat untuk memuji menyembah Tuhan bersama kamu pada pagi ini. the whole service to me was in tongues. Dan bagi saya, semua kebaktian ataupun acara yang dilakukan ini seperti dalam bahasa lidah. Because I understood nothing. Sebab saya tidak faham apa-apa yang disebut. Jesus, I understood. Hanya Yesus saja yang saya faham. And I was safe. Okay, we are talking about Jesus, you know. Dan saya pikir, kita sedang bercakap tentang Tuhan Yesus. Maybe as I come very often, I'll learn bahasa. Mungkin kalau saya selalu datang, mungkin saya akan belajar sedikit sebanyak bahasa I've Malaysia. traveled to Malaysia many times Dan saya sering kali melawat Malaysia ini, in Kuala Lumpur. di Kuala Lumpur. But I'm just moving out to these places just now. Dan saya baru keluar dari sana dan menjangkau ke sebelah sini baru-baru ini. And I can assure you, you're living in a grand, lovely place. Dan saya ingin beritahu kamu bahwa kamu sedang hidup di tempat yang sangat indah. And pastor's vehicle is even grander. Dan kereta pastor lagi lah hebat ya. Wow, you feel good sitting up there, you know. Dan saya rasa sangat seronok dan sangat teruja duduk di atas keretanya. All right, verse number 3. Okey, ayat 3. Simon Peter said to him, Kata Simon Petrus kepada mereka, I am going fishing. Aku pergi menangkap ikan. They said to him, Kata mereka we are kepadanya, going with you also. kami pergi juga dengan engkau. They went out immediately, Mereka berangkat lalu naik ke perahu. got into the boat. Ya, lalu naik ke perahu. And that night they caught nothing. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Please give me your attention. Okay, sila beri perhatian. Peter said to them, Petrus mengatakan kepada mereka, I'm going fishing. Aku hendak pergi menangkap ikan. They said to them, Dan they said mereka to him, they said to Peter, ya, mereka memberitahu we kepada are Petrus, going with you. kami juga akan pergi bersama dengan engkau. Now Peter, if you know his nature and his character, Kalau kamu tahu sifat dan kelakuan Petrus ini, Peter will do things without even thinking. dan Petrus ini seorang yang nak buat kerja tanpa berfikir panjang. Anything, he was the first person. Apa-apa pun yang berlaku, dialah orang yang pertama sekali. Lord, is that you walking on the water? Dia kata, Tuhan, adakah itu engkau yang sedang berjalan di atas Lord air? said, yes, Peter, that's me. Dan Tuhan kata, ya Petrus, akulah itu. Then bid me to come inside that water. Dan dia kata pada Tuhan, Tuhan, kalau itu engkau, ya ajaklah aku untuk berjalan di atas air juga. When Jesus was taken away by the Roman soldiers, Dan ketika Tuhan Yesus dibawa pergi oleh para askar Romawi, Peter took his sword like the Chinese movies. Petrus telah mengeluarkan pedangnya sama seperti yang kita lihat dalam tayangan gambar wayang Cina. I think he must have gone for his neck. Saya percaya dia sedang aim atau mensasarkan leher. And he missed the neck and he got the ear. Mungkin dia telah tersasar leher orang itu tetapi terkena telinganya. Once he got a great revelation from heaven. Once he got a great revelation Dan satu from heaven. kali Petrus telah menerima satu wahyu yang besar dari surga. Jesus says, who do you think I am? Di mana Tuhan Yesus bertanya, pada pendapat kamu siapakah He aku? immediately said, you're the son of the living God. Dan dengan serta-merta Petrus menjawab, dia kata, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. And then Jesus said, I must die, I must be crucified, and I will rise one more time. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku harus mati, aku harus disalibkan, dan aku harus aku akan bangkit kembali. What did Peter say? Kamu tahu apa jawapan Petrus? No, that will not happen to you, Lord Jesus. Dan dia kata kepada Tuhan, Tuhan, itu tidak akan pernah berlaku kepada engkau.
Nobody is going to lift their finger at you. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menentang engkau, mengangkat tangannya untuk menentang engkau. He said, no chance, I'm going to destroy everybody who comes against you. Dia kata tidak ada peluang untuk mereka mengganggu engkau, aku akan memusnahkan mereka semua. Jesus said, Peter, just hang on. When the cock crows, you'll know what I'm telling you. You will betray me. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus dengar sini baik-baik. Ya, sebelum pun ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. This is our friend Peter. Inilah sahabat kita Petrus ini. Lord of action. Dia sangat suka bertindak, bergerak dengan cepat. But never spent some time to think about what he's doing. Tapi tidak pernah berfikir dan mengambil masa untuk berfikir tentang apakah dia sedang lakukan itu. But I like Peter. Tetapi saya suka orang seperti Petrus ini. Because he was the first man to do something. Sebab dia adalah orang yang pertama untuk melakukan sesuatu. Everybody hiding and waiting for what Peter would do. Dan semua orang lain sedang bersembunyi dan menanti-nantikan apakah yang akan dilakukan oleh Petrus ini. Peter was a man of action. Dan Petrus ini adalah seorang yang bertindak, seorang yang bertindak. This day he decided that he's going to go fishing. Dan pada hari ini dia bercadang untuk pergi menangkap ikan. And the Bible says they went out immediately and got into the boat. Dan firman Tuhan mengatakan mereka berangkat serta-merta ke dalam perahu. And that night they caught nothing. Tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apa-apa pun. This tells me how we can approach life without planning anything and just do these things because we feel it's the right thing to do. Dan kadang-kadang itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita hendak melakukan sesuatu itu tanpa berfikir panjang, tanpa perancangan. Hanya karena kita rasa itu yang baik untuk dilakukan, kita terus buat saja. The Bible says in the book of John, dan di dalam buku Yohanes, firman Tuhan mengatakan, my sheep hear my voice. Dikatakan dombaku mendengar suaraku. And the Bible says he will lead us beside the still waters. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan membawa kita ke air yang tenang. Psalm chapter 1 verse 3 says all that he does shall prosper. Dalam Mazmur 1 ayat 3 mengatakan apapun yang diperbuatnya akan berhasil. Did you hear what I said? Kamu dengar tak apa yang saya sebut tadi? All that I do shall prosper. Semua yang saya kerjakan, yang saya usahakan akan berhasil. I expected a hallelujah from you. Ya, saya harapkan haleluya dari Anda. Good, you're catching on. Okay, just imagine everything I do prospers. Everything. Bayangkan kalau semua yang saya buat, semua kerja saya, semua yang saya usahakan, semuanya berhasil, semuanya berjaya. I can look at my life and say, not everything I did prosper. Dan saya boleh melihat hidup saya dan kata bukan semua yang saya buat berhasil. I have made mistakes in my own life. Saya juga melakukan ada kesilapan yang saya lakukan dalam hidup saya. But God is saying that everything that you do will prosper. Tapi Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kau kerjakan, yang kau usahakan akan berhasil. Okay, you missed another chance to say hallelujah. Kamu You translated that? Saya kata, kamu kehilangan satu peluang untuk sebut haleluya untuk itu. Nice chance you missed. Yeah. All right. Now I was telling you, the Bible wants us to know. Dan saya beritahu kamu bahwa Alkitab ingin kita tahu everything we do prospers. Bahwa semua yang kita kerjakan itu akan berhasil. Provided we delight ourselves in the law of the Lord, and in His law we meditate day and night. Dengan syarat kita sukakan firman Tuhan ini dan kerinduan kita adalah untuk merenungkan firman itu siang dan malam. But Peter and his friends the whole night they caught nothing. Tetapi Petrus dan kawan-kawannya sepanjang malam mereka menjala ikan, seekor pun tidak dapat ditangkap. All that we do shall prosper. Psalm 1:3. Dalam Mazmur 1 ayat 3 mengatakan semua yang diusahakannya akan berhasil. John 21:3 they caught nothing. Tetapi dalam Yohanes 23 ayat 3 ini mengatakan mereka tidak mendapat satu pun hasil tangkapan. God wants us to prosper in everything. This man caught not even a small fish. Tuhan ingin kita berhasil menjadi makmur dalam segala yang kita usahakan. Tetapi di sini kita melihat mereka tidak dapat menangkap walaupun satu ekor ikan. Now how do you feel when you've been through things in life and then you come to a place when you say there is no prosperity in my life, I have not caught nothing, life is so disappointing. How would you respond?
Apakah perasaan kamu kalau kamu sudah mengusahakan segala sesuatu, kamu sudah mengerjakan segala sesuatu, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil, tidak ada satu pun yang berjaya diusahakan? Apakah perasaan kamu untuk ini? Maybe you're seated there wondering, God, why is my life like this? Can't I come up in life? Can I be blessed much more than I am right now? Mungkin kamu berpikir dan merenungkan sesuatu, katakan, Tuhan, kenapa hidup saya menjadi begini? Tidak bolehkah saya berhasil? Tidak bolehkah saya berjaya di dalam kehidupan saya? And the Bible says, the very next verse, Dan dalam ayat yang berikutnya, firman Tuhan when mengatakan, the morning had come, Jesus stood on the shore. ketika hari mulai siang, Yesus Oh, berdiri praise the di Lord. pantai. Hallelujah. Haleluya. When you have been tired the whole night, Ketika engkau sudah keletihan sepanjang malam, didn't even catch a small guppy fish, dan kamu tidak menangkap walaupun seekor ikan yang kecil sekali, he is coming back to the shore, dan mereka kembali semula ke pantai. fed up, frustrated, disgusted. Begitu letih, begitu kecewa, begitu putus asa. Who's waiting for him? Siapakah sedang menunggu mereka di sana? Who's waiting for him? Siapakah yang sedang menunggu di pantai? Jesus. Yesus. Hallelujah. Haleluya. That's good news to me. Itu adalah satu kabar baik untuk saya. When my plans have failed, Apabila semua rencana saya gagal. when I did something in my own stupidity, Apabila saya melakukan sesuatu mengikut kebodohan saya sendiri. when I say everything is lost in my life, Apabila saya mengatakan bahwa saya telah kehilangan segala sesuatu dalam hidup. Jesus is waiting for me. Yesus berdiri dan menanti-nantikan saya. Oh, somebody say hallelujah. Haleluya. No, you must have trusted that friend, but that friend was not there when you were in trouble. Dan kamu sudah percayakan seseorang, dan kawan itu pun tidak ada di sana apabila engkau ditimpa kesusahan. You trusted this person and the person was not there when you were in trouble. Dan kamu percayakan seseorang kawan kamu, tetapi dia tidak ada di sana pada saat engkau ditimpa kesusahan. But Jesus is always there. Tetapi Yesus akan sentiasa ada di sana. Hallelujah. Haleluya. No, every time you make a mistake and I make a mistake, Dan pada setiap kali kamu dan saya melakukan kesilapan dalam hidup kita, Jesus is always wanting us to know He is there. Tuhan Hallelujah. Yesus sentiasa ingin kita tahu bahwa Dia ada di sana untuk kita. Amen. Amen. Are you glad He's there? Kamu gembira tak Tuhan ada di sana menantikan kamu? And the Bible says, Dan Alkitab mengatakan, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know. Oh, that's a sad part. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu. Imagine Jesus standing there and the disciples did not know. Dan bayangkan Tuhan Yesus sedang berdiri di pantai, tetapi para muridnya tidak tahu bahwa itu ialah Dia. They couldn't recognize it was Jesus Christ. Mereka sepatutnya kenal bahwa itu adalah Yesus Kristus. I want to let you know Saya ingin kamu bagi tahu kamu sesuatu. that sometimes we get so disillusioned with the problems we have, we don't even know Jesus is there to help us out. Kadang-kadang apabila kita sangat dikuasai ataupun dihantui oleh masalah-masalah dan persoalan dalam hidup kita, sampai kita tidak sadar bahwa Tuhan Yesus ada di sana dengan kita. When we are in trouble, we want to call our friend immediately. Forget about Jesus now. Let me first call my friend. Dan kalau kita ditimpa kesusahan, perkara yang pertama di dalam pikiran kita adalah untuk menelepon kawan kita. Kita tidak terfikir pun bahwa Yesus ada di sana. Many years back, my second child was just a baby. Dan beberapa tahun yang lampau, ketika anak perempuan saya yang kedua masih lagi She had bayi, a massive, asthmatic attack, something like that. She Dan- was not able to breathe. dan dia ada satu penyakit di mana dia ada asma, yaitu dia sangat sukar untuk bernafas. And so when she went into the panic attack, Dan ketika dia ditimpa panik atau dia dalam keadaan ketakutan, I mean, terkejut, I am a preacher man. dan saya sebagai seorang pengkhotbah, But my brain did not work properly, that particular day. dan ketika hari itu ya otak saya tidak bekerja seperti sepatutnya. I called every doctor I know. I said, can I come and see you right now? Dan saya akan menelepon setiap dokter yang saya kenal dan beritahu mereka, boleh tak saya jumpa kamu sekarang? Later the Lord put it in my heart to say, Dan kemudian Tuhan menaruhkan dalam hati saya, why didn't you seek my face? dan Tuhan tanya saya, kenapa engkau tidak mencari wajahku? You were preaching so well on that Sunday morning.
Kamu ingat tak kamu berkhotbah dengan begitu baik sekali pada Well, hari Ahad lepas. You were thumping the pulpit and you were running around and things like that, but you forgotten to seek me first. Ya, kamu sangat berkobar-kobar ya sambil memukul-mukul membar, dan tapi sekarang ini dalam keadaan macam ini kamu terlupa untuk mencari saya dahulu. What I'm saying is good. Dan apa yang saya katakan ini baik. But look at our reaction. Dan kita lihat apakah reaksi kita, apakah respon kita. Who do we run to first? Kepada siapakah kita akan berlari untuk mencari ketika kita dalam Jeremiah keadaan itu. 33 and verse 3 says, call unto me and I will answer thee. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, ya, panggillah aku dan aku akan menjawab engkau. That's God's telephone number, Jeremiah 33:3. Ya, itu adalah nomor telepon Tuhan, Yeremia 33 ayat 3. He said, call. Tuhan kata, I will panggillah aku akan menjawab. No busy signal. No busy signal. Tidak ada signal bahwa dia sedang sibuk. No network problems. Dia tidak ada masalah network. You'll get through without any problem. Kamu akan dapat menjangkau kepada Tuhan tanpa sebarang masalah. Oh, somebody say praise the Lord. Katakan puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So I realized that these disciples could not recognize Jesus. Dan di dalam ayat ini kita melihat bagaimana para muridnya tidak mengenal bahwa itu ialah Tuhan Yesus. No, not only did they not recognize them, they didn't recognize his speaking. Dan mereka bukan saja tidak mengenal dia, mereka juga tidak mendengar ataupun tahu tentang bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Jesus said to them, children, do you have any food? Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Any makan? Ya, makan. Correct? I'm learning one word. Okay. They said no. Jawab mereka tidak ada. And he said to them, dan maka kata Yesus kepada mereka, cast the net on the right side of the boat, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, and you will find some. Maka akan kamu peroleh. You will find some. Maka kamu akan peroleh. You will find some. Maka akan kamu peroleh. Another version says, dan ada terjemahan lain yang mengatakan, Peter said to Jesus after recognizing him, ya, Petrus berbicara kepada Tuhan Yesus setelah dia mengenal siapa he Tuhan said, Yesus itu. at your word I'll do what you're telling me. Dia kata, pada perkataanmu aku akan mengerjakan apa yang engkau suruh itu. Now listen to me very carefully. Dengar baik-baik. Jesus Christ was not a fisherman. Tuhan Yesus dia bukanlah seorang penjala ikan, bukan nelayan. What was his occupation? Apakah pekerjaan Tuhan Yesus? He was a carpenter. Dia adalah seorang tukang kayu. Correct? Betul? Correct? Okay. Now the carpenter is telling the fisherman how to fish. Dan sekarang kita lihat bagaimana seorang tukang kayu mengajar seorang nelayan bagaimana cara untuk menangkap ikan. Now Peter is a professional fisherman. Karena Petrus dia adalah seorang penjala ikan yang profesional. So the fisherman is getting instructions as how to fish from a carpenter. Jadi kita melihat di sini bagaimana para nelayan menerima arahan bagaimana cara untuk menangkap ikan daripada seorang tukang kayu. Now how would you feel if Apa perasaan somebody told kamu? you how to do what you're doing who does not belong to your profession? Bagaimana perasaan kamu kalau seseorang yang bukan mahir ataupun yang dari profession kamu itu memberitahu kamu bagaimana untuk melakukan sesuatu? It'll be like me telling you ladies here how to prepare noodles which is available here. Dan ini seolah-olah seperti saya yang datang dari jauh ini memberitahu para wanita di sini bagaimana cara untuk memasak mie yang biasa kita makan di sini. What will you tell me? Apa yang akan kamu jawab You saya? are not from here. Kamu akan kata engkau bukan berasal dari sini. You don't even know the name of that noodle. Engkau tak tahu pun apa nama mie itu. And you are telling me how to prepare noodle? Dan sekarang kau nak ajar saya bagaimana cara untuk masak mie ini? Think about Jesus, carpenter, telling the fisherman, go fish in the morning. Dan bayangkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang tukang kayu memberitahu para nelayan ini untuk menjala ikan pada waktu pagi. No fisherman fishes in the morning. Sebab tidak ada nelayan ataupun jala ikan menangkap ikan pada waktu Because pagi. the fish will not be up in the surface, they'll be below because of the warmth of the temperature on the water. Sebab ikan-ikan ini dia akan berada jauh di dalam laut dan bukan di atas oleh kerana
keadaan kepanasan itu. But imagine Peter said, Lord, because you are telling me, based on your word, I will let down my nets. Bayangkan bagaimana Petrus menjawab Tuhan Yesus. Tuhan, ya, atas arahanmu, atas kehendakmu, dia kata, aku akan mengerjakan apa yang engkau suruh itu. Now what happened? Jadi kita lihat apa yang berlaku The Bible seterusnya. says they put their nets. Dan ketika mereka meletakkan ikan ataupun jala mereka, This is interesting. dan ini adalah satu yang menarik You know untuk what kita lihat. Jesus said? Kamu lihat apa yang Petrus katakan? Cast the net on the right side of the boat. Kata apa yang dikatakan oleh Yesus pada mereka? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Now, left side, right side, what difference? Okey, sebelah kanan ke sebelah kiri ke, apa perbezaannya? No, I want you to get to something very important. Tetapi saya ingin kamu melihat, memerhatikan sesuatu yang amat penting. This is called faith. Inilah yang dinamakan iman. This is called faith. Ini yang dinamakan iman. Faith is something which will challenge your thinking and your intelligence. Sebab iman ini adalah sesuatu yang akan mencabar pemikiranmu dan juga kebijaksanaanmu. What is faith? Apa itu iman? The faith is the ability to believe God. Dan iman ini adalah satu keupayaan untuk percaya dan yakin kepada Tuhan. What happened that day? Dan kamu tahu apa yang berlaku pada hari itu. Verse number 6. Dan ayat 6 mengatakan, So they cast. dan dia katakan lalu mereka menebarkannya. Now they are not able to draw in because of the multitude of fish. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. There was so much of fish. Selalu banyak ikan di dalam jala itu. It defies natural order. Dan ini adalah sesuatu yang menerangkan ya tentang keadaan semula jadi. You know, we were discussing on Friday, seeing, okay, for a natural mind is believing. Dan pada hari Jumaat saya ada mengajarkan tentang bagaimana melihat itu adalah Seeing is believing for a natural man. untuk kita manusia biasa, melihat itu adalah akan membuat kita percaya sesuatu. For example, if I tell you, the Lord has healed you, if I tell you that, dan contohnya kalau saya beritahu kamu Tuhan sudah menyembuhkan kamu, see, for us to, some of us natural people to believe, you must have your disease zero, your reports normal, then you say, I believe. dan bagi setengah orang ya, mengikut pandangan manusia itu, dia akan hanya percaya apabila dia melihat bahwa reportnya, laporan kesehatannya itu bebas, maksudnya tidak ada sakit penyakit, baru dia percaya. For a believer, Tetapi untuk orang yang percaya, believing is seeing. For a believer, believing is seeing. percaya itu adalah melihat. All right, you're okay with that? Yeah. Good, right? You understand that, right? Okay, great. Okay. So, for a non-believer, a person who walks naturally with a natural mind, Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang berjalan menurut manusiawinya, unless you see, you cannot believe. jika selagi dia tidak melihat bukti, dia tidak akan percaya. But for a believer, Tetapi untuk orang yang percaya, that belief that God will do something amazing mereka percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. is seeing. Dia melihat itu, dia melihat. He looks at the promises of God and says, hallelujah, amen. Dia melihat kepada janji Tuhan di dalam firman-Nya dan dia percaya kepada janji itu dan dia katakan haleluya, amin. He doesn't want to wait for the doctor's report to come. Dia tidak perlu tunggu untuk mendapatkan laporan doktor. He is saying, thank you, Jesus, I'm healed. Dia hanya mengatakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. The doctor's report says, your readings are pretty bad, you know. Dan manakala laporan doktor pula mengatakan, oh keadaan kesehatan kamu ni agak kurang baik. But the believer says, listen, I believe the report of the Lord. Tetapi orang yang percaya Tuhan, dia yakin kepada Tuhan, mengatakan, saya percaya kepada laporan Tuhan. So I will believe anyway. Jadi saya akan percaya kepadanya. And that believing is seeing for a Christian. Dan cara percaya itu adalah bagi orang Kristen ialah melihat. Oh, somebody say, praise the Lord. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Our faith must increase. Iman kita harus semakin bertambah. Let's go to one more scripture. Mari kita lihat satu lagi The ayat. book of Matthew chapter 9. Mari kita melihat dalam Matius 9. Matthew the 9th chapter, Matius 9, reading from verse number 2.
Kita melihat dalam ayat 2. Matthew the 9th chapter verse number 2. Matius 9 ayat 2. They brought to him a paralytic lying on a bed. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Thank God for some very good friends. Terima kasih kepada Tuhan karena ada rakan-rakan yang baik, yang prihatin. These friends brought a paralytic. Dan rakan-rakan orang lumpuh ini membawa orang lumpuh itu. And they put him in front of Jesus Christ. Dan mereka meletakkannya di hadapan Tuhan Yesus. And the Bible says, Dan Alkitab mengatakan, Jesus saw their faith. ketika Yesus melihat iman mereka. How can somebody see faith? Bagaimana seseorang boleh melihat iman pada Bible seseorang? says Jesus saw their faith. Alkitab mengatakan bahwa Yesus melihat iman mereka. And he said to the paralytic, Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Son, be of good cheer. percayalah hai anakku, Your sins are forgiven you. dosamu sudah diampuni. Let's go to verse number 6. Kita lihat ayat 6. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said to the paralytic, Arise, take up your bed and go to your house. Ayat 6 mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jesus saw their faith. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Now how do we show faith? Bagaimana kita boleh menunjukkan How iman? do we exhibit faith? Bagaimana kita boleh memperlihatkan iman kita? Okay, this is very important. Dan ini adalah sangat penting. We can say we have great faith. Kita boleh mengatakan bahwa kita ada iman yang besar. We can say we believe. Kita boleh mengatakan dengan mulut kita bahwa kita percaya. We can say I know the scriptures to have faith. Kita boleh mengatakan saya tahu ayat dan firman Tuhan. Habakkuk chapter 2 and verse number 4. Habakkuk chapter 2 verse 4. Di dalam Habakuk 2 ayat 4. Yeah. It says the just shall live by his faith. Dan dikatakan bahwa orang benar hidup oleh imannya. The just shall live by his faith. Bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Very, very important. Ini adalah sangat penting. The word there is his faith. Yang dikatakan di sini adalah imannya sendiri. Yeah, in the New Testament there are 3 times the Bible says the just shall live by faith. Di dalam Perjanjian Baru ada 3 kali dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh But imannya. Habakkuk chapter 2 and verse 4, once it says the just shall live by his faith. Dan di dalam Habakuk 2 ayat 4 ini mengatakan bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh imannya sendiri. I have to live my faith live my life only and only by faith. Dan saya harus hidup menjalani kehidupan saya hanya dengan iman saja. Okay, listen to me very carefully. Oke, perhatikan di sini. When I was growing up, Ketika saya membesar, I thought faith is only required for the full-time pastor. saya ingat bahwa iman ini hanya perlu untuk orang-orang yang bekerja dan pelayanan sepenuh masa. I thought faith is required only for the full-time preacher. Dan saya ingat bahwa iman ini hanya perlu untuk orang-orang yang pengkhotbah sepenuh masa. And I thought faith is not needed for us as a family. Dan saya ingat bahwa iman ini bukan sesuatu yang diperlukan untuk kita sebagai satu keluarga. Why? My daddy's got a job. Kenapa? Karena bapak saya ada kerja. He gets salary every month. Dia akan mendapat gajinya setiap bulan. So why should I have faith? Jadi kenapa saya perlu ada iman? That's only for the full-time preacher. Itu hanyalah untuk orang yang bekerja dan pelayanan sepenuh masa. But then I realized based on the scriptures, Tetapi kemudiannya saya sedar berdasarkan firman Tuhan ini, the just shall live by faith. bahwa orang benar akan hidup oleh iman. What is the meaning of that? Apa maksudnya itu? Who's the just? Siapakah orang benar itu? Who's the just? Siapakah orang benar? The Bible says we are justified as if we have not sinned. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita dibenarkan seolah-olah kita tidak ada melakukan dosa. Romans 3:23 and Romans 6:23 says, Dalam Roma 3:23 dan juga dalam Roma 6:23 mengatakan, all have sinned and fallen short of the glory of God, and the wages of sin is death. semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan So for- upah dosa ialah maut. So for my sin, I have to die. Jadi untuk dosa saya yang saya lakukan, saya sepatutnya mati. I can assure you there's not one single person here who can say I have not sinned. Saya tidak tahu kalau di sini ada orang yang dapat mengatakan bahwa saya tidak ada dosa. All of us have sinned, right? Ya, semua kita ada dosa kan? Yes or no? Iya atau tidak? All of you are looking very straight at me. Okay,
Have we stolen something in school? You know, Pernah tak kita mencuri sesuatu ketika kita di bangku sekolah? stolen somebody's sandwich, stolen somebody's pencil. Mungkin curi sandwich kawan kita, curi pensel orang. Yes or no? Ya atau tidak? Yes or no? Ya atau tidak? It's true. That's so we have committed mistakes, right? Ya, memang kita semua ada melakukan kesalahan. Has any of us lied, said a lie? Pernah ada tak ada kawan kita ini yang ada menipu? We talk about white lies and black lies and all these colors. There's no Yeah. such thing as colors in the Bible. Lie is a lie. Ya, you know. menipu adalah tetap menipu, tidak ada menipu secara putih atau secara hitam. Semuanya adalah Taken the phone and menipu. said, no, Daddy's not at home. Daddy's not. He's right there, you know. Ada yang kata Bapak tak ada di rumah, Bapak tak ada di rumah. Sedangkan waktu itu dia ada di rumah. So have we all lied? Pernah tak kita menipu? Yes or no? Ya atau tidak? Okay. If you have not answered, Kalau kamu tidak menjawab, you just lied. kamu sebenarnya sedang menipu. So all of us are gone. Jadi semua kita sebenarnya tergolong dalam Whether itu. it's a small sin or a big sin. Tidak kira adakah dosa itu dosa kecil atau dosa besar. Sin is a transgression, meaning it's what you do against the commandment of God. Dan dosa walau sekecil manapun, sebesar manapun, ia adalah satu pelanggaran kepada perintah atau hukum Tuhan. So Jesus loves us so much. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. He takes all our sin on himself. Dan dia telah mengambil semua dosa kita ini ke atas dirinya sendiri. I heard a story. Dan saya ada mendengar satu cerita. There were two brothers. Ada dua orang adik-beradik One lelaki. brother was a murderer. Dan seorang dari kalangan mereka itu adalah seorang pembunuh. He was put in jail to be hanged the next week. Dan dia dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum gantung pada minggu berikutnya. The other brother was a nice guy. Dan manakala dia ada seorang lagi saudara lelaki, dan dia adalah seorang yang baik. But he loved the brother who's in jail so very much. Dan dia sangat mengasihi saudaranya yang sedang dipenjarakan di dalam penjara So itu. he said to himself, I'm going to make my brother escape and I'm going to take his place. Jadi dia mengatakan, saya akan berusaha untuk melepaskan abang saya dan saya akan mengambil tempat dia So untuk he dihukum. went into the jail, Jadi dia pun masuk ke dalam penjara took his clothes off and put it on the brother. dan dia telah menanggalkan pakaiannya dan dipakaikan kepada Put the saudaranya brother's clothes on himself. dan mengenakan pakaian yang dipakai oleh saudaranya itu, And abangnya the itu. right person was inside the jail, the wrong person went out of jail. Dan kita melihat di sini bahwa ya orang yang benar itu berada di dalam penjara, orang yang jahat itu dia sudah lepas dari penjara. You're wondering whether that will really happen, okay? You're wondering Mungkin- if it's true. Ya mungkin kamu tertanya, betulkah No. cerita ini? Story. Saya kata cerita. Story, okay? Cerita ya. Oh, how can it happen? Don't worry, this is a story. Ya, jangan risau bagaimana cara itu berlaku, ya hanya satu cerita. Just to let you know, that's what Jesus did for us. Hanya untuk memberitahu kamu tentang itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk kamu dan saya. He became a man. Dia menjelma menjadi manusia. God became a man. Allah Tuhan sendiri telah turun ke dunia menjelma sebagai manusia. Born just like you and just like me. Dan dia dilahirkan sama seperti kamu, sama seperti saya. But without sin. Tetapi tidak pernah melakukan sebarang dosa. And when he was born, Dan ketika dia dilahirkan, he learned just like you and me. We would learn languages and we would do things. dan dia mempelajari perkara-perkara yang sama seperti yang kita pelajari sekarang, sepertinya bahasa dan sebagainya. And then he said to his disciples, Dan dia mengatakan kepada muridnya, I'm come to give my life. dia kata, aku datang untuk menyerahkan nyawaku. I'm come to lay my life for you. Aku datang untuk menyerahkan hidupku untuk kamu. No, the Romans did not kill him. Ya, bukan orang Roma yang membunuh No, Tuhan the Yesus. Jews did not kill him. Orang Yahudi, bukan mereka yang membunuh Tuhan He Yesus. gave his life. Sebenarnya dia sendiri yang telah menyerahkan nyawanya, hidupnya. Oh, he's so powerful. Nobody takes life from Jesus. Ya, dia adalah yang perkasa, yang mulia. Tidak ada sesiapa yang dapat mengambil ataupun memutuskan hidup gave his atau hayat life. Tuhan Yesus.
dia sendiri menyerahkannya. He laid it down. Dan dia telah menyerahkannya They di sana. crucified him. Mereka telah menyalibkan dia. And then he became sin, the Bible says, 2 Corinthians 5:17. Dan di dalam 2 Korintus 5:17 mengatakan bahwa dia telah menjadi dosa untuk 2 kita. Corinthians 5:21 says he became sin so that I can become the righteousness of God in Christ Jesus. Dia telah menjadi dosa untuk kamu dan saya agar kita menjadi benar, menjadi kebenaran di dalam Tuhan Yesus There was Kristus. an exchange on the cross. Bahwa adanya satu pertukaran telah berlaku di atas salib. He became sin so that I can become the righteousness of God in Christ Jesus. Dia telah menjadi dosa agar kita boleh menjadi kebenaran oleh Yesus Kristus. There was an exchange on the cross. Bahwa ada berlakunya satu pertukaran di atas So salib. if I accept Jesus Christ, Dan jika saya menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya, all my sin was on Jesus Christ. segala dosa saya sekarang akan diletakkan kepada Tuhan The Yesus. wages of sin is death. Upah dosa ialah maut. And so he died for me. Jadi Tuhan Yesus telah mati untuk saya. So by believing on the name of Jesus Christ, Dan oleh kerana saya percaya kepada nama Tuhan Yesus, I am free from the penalty of sin. jadi sekarang saya lepas, saya bebas daripada hukum dosa itu. Somebody ought to say, praise the Lord. Katakan puji Tuhan. That's what he did for you and for me. Itulah yang dia lakukan untuk kamu dan untuk So saya. if I know what Jesus has done for me, Dan jika saya mengetahui dan sedar apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk saya, the Bible says we are justified. firman Tuhan mengatakan bahwa kita dibenarkan, dijadikan benar. What is the meaning of justified? Apa yang dimaksudkan dengan dijadikan benar? Justified means just as if I have not. Ya, maksudnya ialah seolah-olah saya tidak pernah melakukan dosa-dosa itu. Just if I have not. Ya, seolah-olah saya tidak pernah melakukan sebarang perbuatan-perbuatan dosa I've itu. sinned, Jesus took my sin. Saya berdosa, Tuhan Yesus mengambil dosa saya. Jesus took my sickness. Tuhan Yesus mengambil segala sakit penyakit saya. Jesus took my curse. Tuhan Yesus mengambil semua kutuk-kutukan That's saya. found in Galatians chapter 3 and verse number 14. Yaitu dalam Galatia 3 ayat 14. And because he took all this on himself, Oleh kerana dia telah menanggung semua perkara ini di atas I tubuh am badannya, free. maka Hallelujah. sekarang saya adalah bebas. I am free. Saya adalah Hallelujah. bebas. Haleluya. I am free. Saya adalah bebas. And that's why I'm called a justified person. Sebab itulah saya digelarkan sebagai orang yang dibenarkan atau orang yang benar. So if you're a believer, Jadi kalau kamu orang yang sudah percaya kepada you Tuhan Yesus, are justified kamu adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh by Tuhan. the blood of Jesus Christ. Oleh karena melalui darah Tuhan Oh, Yesus somebody ought to Kristus. say hallelujah. Katakan haleluya. My sins are not against me. Bahwa dosa saya tidak dapat lagi mengganggu saya. When the devil says you have sinned, Kalau iblis mengatakan, oh kamu sudah membuat dosa, you show the devil the cross of Calvary. kamu tunjukkan kepada iblis itu salib Kalvari itu. My sin was on Jesus Christ. Bahwa dosa saya sekarang diletak di atas Tuhan Yesus. Lo and behold, after 3 days, the Bible says, Dan dikatakan bahwa di sini setelah 3 hari lamanya, the stone was rolled away. dikatakan bahwa batu itu, penutup itu Jesus telah rose digulingkan. from the dead. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. And he's seated at the right hand side of God the Father, Dan dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. interceding for you and for me. Dan bersyafaat untuk kamu dan untuk Oh, saya. will somebody say hallelujah? Katakan haleluya. We are justified. Kita orang yang dibenarkan. We are justified. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. If you want to clap for Jesus. Come on now. Ya, kalau kamu mau praise the Lord. bertepuk untuk Hallelujah. Tuhan Yesus. He's worthy Haleluya. of praise. Karena dia layak untuk dipuji. So all of you justified people, Jadi orang-orang yang dibenar oleh Tuhan, the Bible says you must live by faith. firman Tuhan mengatakan kepada kita harus berjalan dan hidup dengan iman. I told you all these things Dan saya memberitahukan kepada kamu semua perkara to ini first prove to you you are justified. untuk membuktikan kepada kamu bahwa kamu semuanya adalah orang-orang yang sudah And dibenarkan the oleh second Tuhan. thing I wanted to prove to you Dan perkara yang kedua yang saya ingin buktikan kepada is kamu, a justified person will live by faith. bahwa orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan ini haruslah hidup menurut iman, dengan iman. Listen, you must live by faith. No Kamu option. mesti hidup
dengan iman. If you're going to live the natural life, Kalau kamu hidup sama seperti manusia biasa yang lain, we will have a heart attack. kita akan ada serangan jantung. Why? Kenapa? You were not designed to live by the natural eyes. Sebab kita bukannya dicipta untuk melihat dengan pandangan mata kasar manusia. A justified person always must live by faith. Karena orang yang sudah dibenarkan Tuhan ini harus selalunya hidup dengan iman. I'll make it easy for you to understand. Ya, saya permudahkannya untuk kamu mengerti. A bird flies in the air. Burung berterbangan di udara. You take the bird and put it in the water, the bird dies. Kalau kamu ambil burung dan kamu letaknya dalam air atau dalam sungai, pastilah burung itu akan mati. You take a fish from the water, Kalau kamu ambil ikan daripada air throw it in the air and say, fish fly. dan kamu lemparkannya ke udara dan kata ikan terbanglah kamu. The fish will have a heart attack and it dies. Tentulah ikan itu akan mendapat serangan jantung dan matilah You dia. understand that? Kamu faham itu? You take a flower. Kamu ambil satu bunga Its source is the soil. dan biasanya ia ditanam di dalam tanah. You take it out and put it inside your office vase. Kalau kamu ambil cabutnya dari tanah itu dan letakkan di dalam pasu di dalam office kamu, 3 days dies. dalam masa 3 hari ya bunga itu pasti mati. The justified Orang-orang benar lives by faith. mereka hidup dengan iman. Fish lives in water. Ikan hidup dalam air A bird flies in the air. dan burung terbang di udara. A justified person Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, orang yang benar, lives by faith. mereka hidup dengan iman. Somebody say hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You must live by faith whether you like it or not. Kamu harus hidup dengan iman sama ada kamu suka atau tidak. And because you're a faith person, Oleh kerana kamu ini adalah orang yang beriman, yang penuh iman, whatever has been created by faith will observe what you say because you are a faith person. apapun yang dijadikan oleh kerana iman akan memperhatikan ya kamu. Maksudnya, Did you understand? Let me repeat. Okay. Now, because you're a faith person, oleh kerana engkau adalah orang yang beriman, you're not a natural person. engkau bukan orang biasa-biasa, manusia biasa. This body is a natural body. Ya, tubuh badan kita ini memang semula jadi. That will go into a hole sometime later. Ya, tidak lama dia akan masuk ke dalam tanah. But I'm a faith man. Tetapi saya adalah seorang yang beriman. If you're a justified person, you're a faith person. Kalau engkau adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, engkau adalah orang yang beriman. It's a good time for you to talk to your neighbor and say, you are a faith person. Beritahu orang di sebelah kamu bahwa engkau adalah orang yang beriman. You are a faith person. Engkau adalah orang yang beriman. Because you have been justified by the blood Kerana of engkau Jesus. sudah dibenarkan melalui darah Tuhan Yesus Kristus. So because you're a faith person, Jadi oleh kerana engkau ini adalah orang yang beriman, you live by faith. engkau hidup melalui dengan iman. Oh, hallelujah. Haleluya. I'll make it easy for you to understand. Okay, Saya clap for memudahkannya. Jesus. Okay. I'll make it easy for you to understand. Okay. You take a diesel engine. Oke, mari kita lihat kalau kita ada satu engine yang menggunakan minyak diesel. Because it's a diesel engine, Oleh kerana ia adalah engine yang menggunakan minyak diesel, you fill with diesel. kita akan masukkan minyak diesel saja ke dalam engine itu. But if you think to yourself, Tapi kalau kamu fikir kepada diri sendiri, the diesel engine, the tank looks the same as the water tap in your house. dan kamu kata, oh nampaknya dia punya tangki ini sama seperti tangki air saya di rumah. Can I pour in some water and run the vehicle? Boleh tak saya letakkan air dalam tangki minyak diesel itu dan bolehkah saya bawa kereta itu You will berjalan? mess up your engine. Sebenarnya kamu sedang merosakkan engine kamu. So it is a faith engine. Dan kita ini adalah sepertinya mesin atau engine yang mesin iman. And you put inside natural things. Kalau kita seasyik meletakkan benda-benda duniawi ini yang kita lihat dengan mata kasar kita ini ke dalam engine atau mesin iman itu, Your engine will stop. ini akan menyebabkan engine itu atau mesin itu akan berhenti. Do you understand? Kamu faham? Because you're a faith person, Oleh kerana engkau adalah orang yang you beriman, must live by faith. kamu harus hidup dengan iman. You're not a natural person. Kau bukan orang biasa-biasa. Natural person wants to touch
wants to see, wants to smell, wants to understand with your brain, only then he says, I will believe. Karena orang yang biasa-biasa dia hanya ingin melihat, menyentuh, mencium dan semuanya melihat bukti baru dia percaya. But a faith person, Tetapi orang yang beriman, he lives out of the promises of the word of God. dia hidup melalui janji-janji di dalam firman Tuhan. Amen. Two people said, I expect another praise the Lord for that. I said, you are destined to live by faith. Maksud kita ini sudah ditentukan untuk hidup dengan iman. Your engine is faith run. Karena mesin yang ada pada kita ini adalah mesin yang digerakkan oleh kuasa iman. Ezekiel 37, very quickly. Ezekiel chapter Oke, 37. kita melihat di dalam Yeskiel Chapter 37. 37. Ezekiel 37. Let's go through this and finally I will close. Oke, Yeskiel 37. This first verse 1. The hand of the Lord came upon me and brought me out into the spirit of the Lord, and he set me down in the midst of the valley. It was full of bones. Yeskiel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Verse 2 says, the last line says, indeed they were very dry bones. Dan dalam ayat 2, ayat yang terakhir itu dia kata, lihat tulang-tulang itu amat kering. Okay, listen to me very carefully. Perhatikan atau dengarkan saya The Lord baik-baik. shows Ezekiel a vision. Tuhan telah menunjukkan pada Yeskiel tentang satu penglihatan. Takes him to a valley of bones. Dan dia telah membawanya kepada satu gunung ataupun satu lembah yang penuh dengan tulang. Verse 2 says dry bones. Dan dalam ayat 2 bagian terakhir itu dia mengatakan bahwa tulang-tulang itu amat That kering. means the bones have been dead. People have died and their bones are rotted and it's dry. That means it has happened many months or many years ago. Dan kita melihat keadaan tulang yang sudah kering itu membuktikan, menunjukkan bahwa ada orang yang sudah mati lama-lama dahulu dan tinggal tulang, dan tulang itu sudah menjadi kering. And the Lord asked Ezekiel, Dan Tuhan bertanya kepada Yeskiel, can these bones live? dan Tuhan bertanya kepada Yeskiel, dapatkah ya tulang-tulang ini hidup kembali? Very interesting question. Can these bones live? Sangat menarik soalannya. Dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? See, a natural man sees the dry bones. Karena orang-orang duniawi, orang-orang biasa, dia melihat tulang-tulang yang kering. So the answer to a natural man is no way, cannot, it's impossible, because it's dry, it's dead, no use. Bagi manusia biasa, bagi dia mustahil sekali untuk tulang-tulang ini dihidupkan karena dia melihat dengan pandangan mata manusia biasa. Ezekiel was a very smart man, Tetapi Yeskiel ini adalah seorang yang bijaksana, like all of us. sama seperti kita semua. So the Lord asked him, can these bones live, Ezekiel? Ketika Tuhan menanyakan kepada Yeskiel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ezekiel said, Apa jawaban Yeskiel? Lord, you know. Yeskiel mengatakan, Tuhan, engkau yang Lord mengetahui. is asking me a question. Tuhan bertanya saya satu soalan, I am giving an answer and saying, you know. dan saya beri jawaban balik dengan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, engkau lebih Now tahu. listen to me. If you want a miracle from the Lord, Dan kalau kamu ingin dapatkan mujizat daripada Tuhan, don't answer the question with a question. jangan jawab soalan dengan soalan. The Lord is saying, do you believe this day that your body will be healed? Dan kalau Tuhan kata, adakah engkau percaya pada hari ini tubuhmu akan mengalami kesembuhan? We become very spiritual. Dan kita menjadi orang yang sangat rohani Oh sifatnya. Lord, you know, I don't know. You know, Lord, I don't know. Kamu akan kata dengan Tuhan, Tuhan engkau tahu, saya tidak tahu. That's what it says. So I answered, oh Lord, you know. Jadi jawaban Yeskiel katakan, ya Tuhan, engkau yang tahu. See, that's a very religious answer. Itu adalah satu jawaban yang sangat bersifat keagama. Many times if the Lord can ask you, do you believe that I can set you free from this trouble you're in right now this morning? Dan kalau Tuhan tanya dengan kamu, adakah kamu percaya aku dapat melepaskan, membebaskan engkau daripada masalah ini pada hari ini? What do we say? Biasanya apakah jawaban kita? Oh God, you know, oh Lord.
Dan kita akan kata dengan Tuhan, Tuhan engkau lebih mengetahui. Oh God, let your will be done in my life. Dan kau akan katakan, Tuhan biarlah kehendakmu terjadi dalam hidup No, saya. that's not the answer. Bukan, itu bukan jawaban kita. The Lord is asking him a question. He's asking him a question. Tuhan sedang bertanyakan satu soalan. You must say yes or no. Jawaban kamu haruslah ya atau tidak. Now what did he say? You know. Tapi jawapan Yeskel kata, Tuhan engkau yang tahu. Again the Lord said in verse number 4, again the Lord said to me. Dan ayat 4 tadi kita lihat Tuhan berbicara lagi kepada Yeskel. He said, you prophesy to these bones. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Did you hear me? Kamu dengar? The Lord is saying to Ezekiel, you use your mouth and prophesy to these dead bones. Tuhan beritahu kepada Yeskel, engkau sendiri, kamu yang harus bernubuat ke atas tulang-tulang ini. And he said, say to the dry bones. Dia katakan kepada tulang itu. Speak to the dry bones. Kamu bercakap kepada tulang-tulang kering itu. Say, oh dry bones, hear the voice of the Lord. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Verse number 7. Ayat 7. Imagine the mind of Ezekiel. Bayangkan bagaimana cara Yeskel ini berfikir. So my question is, what will we do if God shows us the same vision, dead bones, and He says, do you know, if you prophesy it will come back to life, what will we say? Dan saya ingin tahu, kalau kita lah berada di tempat Yeskel, kalau Tuhan kata bernubuat ke atas tulang-tulang ini, dia akan hidup kembali. Apa yang respon kita? Apa jawaban kita untuk Your itu? mind is going to start talking to you. Biasanya pikiran kita akan mula bercakap kepada kita. Your mind is going to talk to you and say you're a crazy man. Dan pikiran kita akan bercakap kepada kita dan mengatakan kau ni orang yang gila. Your mind is going to tell you must speak out of your mind to even start speaking to some dead bones. Dan pikiran kita akan bercakap kepada kita dengan mengatakan engkau ni memang betul-betul gila dan tidak hilang akal sudah untuk engkau bercakap kepada tulang agar dia hidup kembali. Imagine you go after church to a cemetery. Dan bayangkan kalau kamu kamu pergi ke satu kawasan pekuburan and start speaking to some bones. Dan kamu mula bercakap kepada tulang-tulang yang ada dalam kubur sana. What will people think of you? Apa yang orang akan fikir tentang kamu ini? People think this guy has lost his marbles. Memang orang kata kamu ini sudah menjadi gila. I don't know what Ezekiel felt in his brain. Saya tidak tahu apakah yang ada dalam fikiran Yeskel pada ketika ini. But then he said, okay, let me do it. Because God said to do it, let me prophesy to these dry bones. Ya, Yeskel mengatakan oleh karena engkau mengatakannya Tuhan, saya akan melakukannya. Saya akan bernubuat ke atas tulang-tulang yang mati ini, yang kering so ini. I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise. Hallelujah. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Suddenly a rattling. Sungguh suatu suara berderak-derak. Oh, and the bones came together, bone to bone. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Oh, hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. The bones started joining with one another. Kita melihat bahwa tulang-tulang ini mulai bercantum di antara satu dengan yang lain. No, what blows my mind? Apa yang membuat saya hilang akal ataupun tak masuk akal untuk perkara melihat ayat ini ialah the right body has to match with the right bone. Di mana ya tulang yang betul itu harus bercantum untuk membentukkan satu tubuh yang you betul. Understand? You can't let my neighbor's leg come into my leg, you know. Kamu tak boleh biarkan ya tulang penjiran saya masuk ke dalam tulang saya untuk membentuk. I can't have some bone join my bone because my hand is going to be small. You understand that? Dan saya tidak boleh ada tulang orang lain bersambung dengan tulang saya. Ini akan menjadikan tangan saya lebih pendek mungkin. The miracle was this: every bone joined to its own family. Dan mujizatnya ialah di mana tulang-tulang ini bercantum sesamanya sendiri yang sesuai dengan dirinya, maksudnya milik orang itu sendiri. It joined bone to bone, and the Bible says sinews and flesh came upon them and skin covered them, but there was no breath inside of them. Dan sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat And verse 8. 9 says to him, Ezekiel, prophesy breath to come.
Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Verse 10. Ayat 10. So I prophesied as he commanded me. Dan aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Their breath came into them. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. And they lived and stood upon their feet, an exceeding great army. Sehingga Hallelujah. mereka hidup kembali. Mereka Oh, yes. menjejakkan kakinya suatu tentera yang sangat besar. Somebody say hallelujah. Katakan haleluya. Somebody say praise the Lord. Katakan puji Tuhan. The emphasis is about him speaking to the dry bones. Penekanan yang saya buat di sini ialah bagaimana dia, Yeskel, menggunakan mulutnya sendiri untuk bernubuat ke atas tulang-tulang yang kering itu. Impossible situation, Peter fished and got a catch of fish. Dalam keadaan yang mustahil, Petrus menebarkan jala dan mendapat ikan yang begitu banyak. Because he obeyed the voice of God and he ignored the voice of his brain. Karena dia mendengar suara Tuhan dan dia mengabaikan suara daripada dirinya sendiri, daripada otaknya sendiri. The bones came back and life came back to this great army, not because of Ezekiel's brain, because he prophesied based on what God said him to prophesy. Dan suatu tentera, bala tentera ini kembali hidup dan ke tulang mereka berjantung dan mereka dapat bernafas, bukan karena nafas daripada Yeskel, ya, tapi karena dia yang menggunakan imannya untuk bernubuat, menggunakan mulutnya untuk bernubuat ke atas mereka. Remember I asked you, how can faith be seen? Masih ingat lagi bagaimana saya bertanya tentang bagaimanakah iman itu dapat dilihat? Faith is seen when you begin to speak to your circumstance. Iman itu kelihatan apabila kita mula bercakap, mengisytiharkan perkataan kita ke atas keadaan-keadaan In a little while, hidup kita. we're going to start praying right now. Ya, tidak lama lagi kita akan mula berdoa. And it's a good thing for you to start to begin to speak to your dead situation. Dan saya ingin kamu sambil kamu duduk di sana, mulalah bercakap, mulalah mengisytiharkan ke atas perkara-perkara yang kelihatannya sudah mati dalam hidup kamu. Whatever your condition may be, Apakah keadaan kamu sekarang? if you can prophesy to your situation, Kalau kamu boleh bernubuat ke atas situasi atau keadaan yang kamu sedang hadapi sekarang, things will begin to change. kamu akan pasti melihat keadaannya akan berubah. Whatever your bodily condition is, Apapun keadaan yang diperlukan oleh fizikal atau tubuh kamu, if we prophesy to that jika situation, kita bernubuat ke atas situasi kita itu, keadaan kita things itu, will begin to change. keadaan akan mula berubah. Will somebody say praise the Lord? Katakan puji Tuhan. Do you want a miracle this morning? Kamu inginkan mujizat Tuhan pagi ini? We've been telling God, God, this is my problem. Dan kamu selalu beritahu Tuhan, Tuhan inilah masalah saya. But God is saying, talk to the problem. Tapi Tuhan beritahu kamu bercakap kepada masalah kamu itu. We've been telling God how big your problem is. Dan kita selalu beritahu Tuhan tentang betapa besarnya masalah kita. God is saying, tell your problem how big my God is. Tuhan beritahu kita, beritahu masalah kamu tentang betapa besarnya Tuhan kita. You understand? Kamu paham itu? You understand? Amen. We've been praying. God do something. God is saying, you do something. Dan kita selalu berdoa, Tuhan buatlah sesuatu, lakukan sesuatu. Sekarang Tuhan kata kamu yang mula buat sesuatu. Let's pray together. Mari kita berdoa. I would like you to kindly close your Bible and let's stand to our Dan feet. saya ingin kamu menutup Alkitab kamu dan kita berdiri. Expect great things from God. Mari kita mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Because our God is a miracle working God. Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang melakukan mujizat. And He also wants to let you know that you're not a natural being, you are a supernatural being. Dan dia juga ingin kamu tahu bahwa kamu ini bukan manusia biasa-biasa seperti orang dalam dunia ini, tapi kamu adalah manusia roh. Somebody say praise the Lord. Katakan puji Tuhan. You open your mouth and tell yourself, I'm not natural, I'm supernatural. Kamu beritahu diri kamu sendiri, saya bukan orang biasa, saya orang luar biasa. Beritahu kamu sendiri. Please say, I am supernatural. Beritahu diri sendiri, saya orang luar biasa. Why? The Holy Spirit is living inside of you. Kenapa Roh Kudus berdiam di dalam kamu? Greater is He that's in you than he that is in the world. Besar dia yang tinggal di dalam kamu daripada dia yang ada di dalam dunia ini. The Lord who made the heaven and the earth is inside you. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini berdiam di dalam kamu.
Just like God, you have the right to prophesy to your circumstance. Sama seperti Allah sendiri, engkau ada kuasa untuk bernubuat ke atas situasi atau keadaan-keadaan dalam hidup kamu. So your job is to prophesy. Jadi kerja kamu adalah untuk bernubuat, mengucapkan Prophesy to you. Kamu bernubuat ke atas diri kamu sendiri. Look at yourself and say you're going to be well. Dan kamu beritahu ke diri kamu sendiri, kamu akan hidup tenang. Atau Look at yourself and say you are blessed among all people. beritahu diri kamu sendiri bahwa kamu akan diberkati daripada orang ramai, orang Look at lain. yourself and say the sickness has to go in the name of Jesus Dan Christ. beritahu kamu sendiri bahwa penyakit-penyakit saya ini harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Oh, praise the Lord. Puji Tuhan. Now, you know what? I want to pray for you.